Oh bunga mawar, dekatlah berkembang. Ku ingin memetik di kau. Berapa lama ku harus menunggu. Tak sabar rasa hatiku. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertemu lagi di Betani Channel. Mungkin tadi sedikit lirik dari salah satu lagu yang bertemakan bunga mawar ya. Nah, biasanya kita suka menunggu kapan nih bunganya kita bisa mekar berwarna-warni seperti ini. Tentu kita ingin ya, para sahabat kita nih semua, bunga mawar kita bermekaran seperti ini. Nah, tapi untuk bunga-bunga mawar yang bisa bermekaran seperti ini tentu ada kiatnya yang harus kita lakukan agar tanaman kita bisa subur dan bunganya bermekaran. Saya kasih tipsnya ya persahabat. Untuk yang pertama kali mungkin kita harus perhatikan medianya para sahabat petani semua. Pertama, gunakanlah media yang pas untuk bunga mawar ya. Di sini saya menggunakan sekam ya. Sekam mentah dicampur, di bawahnya sebetulnya ada kohe atau pupuk kandang. Jadi campurannya sekam dengan pupuk kandang. Perhatikan untuk drainase airnya itu harus lancar. Jadi pot yang digunakan itu harus berlubang ya. Lubangnya harus ada banyak supaya lancar. Selain itu biasanya kita menggunakan di bawahnya kita simpan kayak semacam bata atau genteng supaya menyerap air di sana. Bila mana drainasenya tidak lancar, maka pas kita menyiram bunga itu akan membuat jadi becek sehingga tanaman kita jadi busuk biasanya. Letakkanlah bunga mawar kita atau tanaman kita di tempat yang terbuka, juga kena sinar matahari full seperti ini. Jadi bunga mawar kita akan mendapatkan sinar matahari dari pagi hingga sore hari, karena memang bunga mawar sangat suka dengan sinar matahari. Siramlah bunga mawar. Tanaman mawar ini membutuhkan air, jadi siramlah dia di pagi hari sekitar jam 7 sampai jam 9 pagi ya, atau jam 10 masih boleh lah. Atau kalau tidak bisa karena kesibukan, kita bisa siram di sore hari sekitar jam 3 sampai 5. Dalam keadaan kemarau, biasanya bunga mawar membutuhkan air yang lebih banyak supaya dia kuncup lebih
Apalagi kalau sudah mulai kuncup, itu dia membutuhkan air yang banyak. Maka lakukan pagi dan sore hari. Tapi kalau di daerah para sahabat petani cukup lembab, mungkin sehari sekali sudah cukup. Kemudian buanglah gulma-gulma yang ada di sekitar pot. Jadi kita harus menjadwalkan dan membersihkan gulma-gulma yang ada di sekitar tanaman mawar kita, supaya tidak berebut nutrisi bila mana kita dia beri pupuk. Karena dengan adanya gulma-gulma tersebut, gulma-gulma itu akan mengambil nutrisi yang kita sediakan untuk bunga mawar kita. Lakukan penggantian media tanaman untuk servis maksimal 3 bulan sekali. Biasanya saya lakukan penggantiannya, setengah kita buang dan setengah kita ganti dengan baru, dengan campuran kompos dan skam yang baru. Karena biasanya setelah beberapa bulan media ini sudah mulai habis nutrisinya. Jadi kita harus ganti 3 bulan sekali untuk pupuk kandang atau komposnya. Kalau tidak suka pupuk kandang karena baunya, biasanya di toko pertanian itu ada yang kompos sudah dikeringkan, jadi kita tinggal campur dengan sekam tersebut. Jadi dibuang dulu sekamnya, minimal setengah dari pot, kemudian kita campurkan sekam baru dengan pupuk kandang, baru kita masukkan ke dalam pot-pot yang tadi sudah kita ambil sebagian. Lakukanlah pemotongan bunga-bunga yang udah kering seperti ini. Kalau misalkan kita sudah mendapati bunganya sudah habis atau sudah mulai rontok sebagian, sebaiknya kita potong saja seperti ini. Biasanya saya memotong setelah setelahnya, atau kalau misalkan daunnya terlalu tangkainya udah tidak terlalu baik, kita bisa potong dari bawah. Jadi saya kalau kondisinya masih bagus, oke, kita potong dari sini aja gitu. Jadi kita harus rajin untuk memotong tanaman yang kira-kira dia sudah kurang baik ya, seperti ini kita potong. Oke, ini kayaknya agak kurang bagus batangnya, kita potong aja dari bawah ya, ini dari bawah ya, supaya tunas yang ini bisa dapat nutrisi lebih banyak lagi. Jadi kita harus rutinkan seperti itu para sahabat petani. Kita potong lagi nih, ini ada yang kering lagi, saya ambil dari bawah saja ini ya. Jadi jangan sayang ya para sahabat petani semua, kalau ada tanaman bunganya yang udah agak kering, kita potong saja. Ini juga nih kita potong ya. Jadi selain bunga-bunga yang sudah agak kering, kita juga bisa potong tangkainya. Kalau sudah terlalu panjang para sahabat petani ya, kita bisa potong tangkainya. Nah, untuk daun-daun yang agak sudah kuning seperti ini, sebaiknya kita juga potong saja biar nanti tumbuh tunas yang baru. Nah, untuk tanaman bunga mawar ini kita harus rutinkan. Kalau sudah mulai pada banyak bunganya, sebaiknya pas rontok atau mulai rontok kita harus potong.
Nah seperti ini juga gitu persahabat tani, kita harus potong. Jadi jangan sayang ya persahabat petani semua. Ini masih ada bunganya tapi kan udah kering, jadi kita potong saja begitu. Kita potong panjang kan, meskipun tangkainya masih bagus tapi ini sudah mau memanjang kemana-mana, sebaiknya kita potong saja. Nah, kalau misalkan ada yang seperti ini bolehlah kita pilih dulu, tapi nanti kalau sudah rontok semua kita potong semuanya. Manfaat dari memotong bunga yang kering ini yaitu kita supaya memberikan nutrisi ke kuncup yang lainnya. Seperti ini misalkan nanti dia supaya terisi nutrisinya tidak diberikan lagi terhadap bunga atau tangkai yang kurang baik, jadi lebih baik kita potong saja. Nanti ini kalau udah habis langsung kita potong dari bawah. Begitu juga dengan tangkai yang mungkin yang sudah terlalu kurang baik, kita sebaiknya pilih dan kita pangkas. Karena tanaman mawar ini ada yang memiliki ciri ya atau jenis dia memanjang ke atas, ada juga yang merambat. Jadi kita harus perhatikan kalau tangkainya sudah tidak bagus, lebih baik kita potong supaya di nutrisi yang lain bisa memberikan ke tangkai yang lain biar tumbuhnya lebih bagus lagi. Dan oh ya, yang lain juga mungkin bila mana hujan biasanya kita suka mendapatkan air hujan yang nempel di tanaman mawar kita. Nah seperti ini dia kena bercakan hitam bekas tanah hujan. Untuk mencegahnya bila mana hujan di sore hari, pagi harinya kita harus besoknya kita harus siram sampai ke daun-daunnya supaya tidak timbul bercak-bercak hitam di daun. Untuk pemupukan mingguan biasanya saya lakukan dengan pemupukan NPK ya. Biasanya seminggu sekali saya tabur di sekitar tanaman ini, misalkan di 4 sisinya kita tabur. Kadang juga saya campur dengan si cantik ya, NPK yang biru dan si cantik yang putih. Untuk mencegah hamanya, memang tanaman mawar ini cenderung biasanya hamanya adalah kutu putih dan ulat. Nah, untuk mencegahnya biasanya saya semprot seminggu sekali atau 10 hari sekali setelah pemupukan dengan insektisida atau fungisida, tergantung bagaimana kondisi tanaman tersebut. Tapi bila mana sudah terlalu terkena ya, misalnya sudah kena penyakit kutu putih, itu terpaksa harus disikat, batangnya kita sikat dengan sabun mencuci piring, kita sikat, kemudian kita semprot biar kutu-kutu putihnya bisa hilang. Bila tips-tips yang sudah saya sampaikan tadi dilakukan, nah kita tinggal tunggu saja kuncup-kuncup bunganya seperti ini akan bermunculan. Jadi kita tinggal menunggu dan menikmati hasilnya. Semoga tips ini bermanfaat untuk para sahabat petani semua ya. Assalamualaikum, selamat bertanam, selamat menjalankan hobi. Sehat terus. Jangan lupa like dan subscribe.